Bismillahirrahmanirrahim. Yang kesembilan, ya, yaitu jangan menimpakan keburukan atau sesuatu yang tidak dia sukai. Ini adab, ya, kepada seorang muslim, tidak boleh menimpakan keburukan atau sesuatu yang tidak disukai, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim itu atas muslim yang lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduh, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini peringatan Nabi SAW bahwasanya setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram, terlarang. Apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi tidak boleh seorang muslim itu menumpahkan darah saudaranya yang muslim. Tidak boleh juga merampas atau mengambil hartanya. Tidak boleh juga mencemarkan kehormatannya, ya, membuka aibnya, ya, menjatuhkan kehormatannya, tidak boleh. Jadi orang muslim itu darah, harta, dan kehormatannya itu haram, ya. Maka kita harus menjaga diri kita, ya, menjaga lisan kita ataupun tangan kita, jangan sampai kita menimpakan keburukan kepada muslim yang lainnya, ya. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Seorang muslim itu tidak boleh menakut-nakuti saudara muslim yang lainnya. Menakut-nakuti itu ngancam, ya. Jadi seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti, tidak boleh mengancam saudara muslim yang lainnya, ya. Ini peringatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar, ya, para sahabat pada waktu itu, ya, atau kaum muslimin masing-masing tidak memberikan rasa yang tidak aman, tidak nyaman bagi saudara muslim lainnya, ya. Termasuk tadi mengancam atau menakut-nakuti muslim yang lainnya, ya. Dia harus memberikan rasa aman, ya, memberikan rasa nyaman kepada muslim yang lainnya, ya. Pokoknya ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menjaga diri kita, ya, untuk tidak menzalimi atau menyakiti muslim yang lainnya, itu sudah sangat bagus bagi kita, ya. Jangan menyakiti atau menzalimi muslim lainnya dengan mungkin mengambil hartanya, merampas haknya, mencemarkan kehormatannya, memfitnah, ya, dan lain sebagainya. Yang di sini tadi disebutkan menakut-nakuti. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti saudara muslim yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi harus memberikan rasa aman, ya, seperti itu. Panjenengan suka kalau ditakuti orang? Orang takut kalau misalkan lewat di depan rumah jenengan terus takut gitu, seneng? Tidak nyaman kan? Kita kan seneng kalau orang itu dekat sama kita, baik, ramah. Bukan kalau ada kita kemudian lari, takut, ya. Nah, seorang muslim dia harus memberikan rasa aman, ya, begitu. Yang ketiga yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, ya. Hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah pribadi yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan, ya, lisannya dan juga tangannya, ya. Jadi seorang muslim itu adalah muslim yang lain selamat
dari gangguan lisan dan tangannya. Maknanya seorang muslim itu adalah orang yang tidak suka mengganggu muslim yang lainnya. Ya, tidak suka menyakiti, tidak suka mendolimi, ya. Apalagi mungkin memfitnah atau mencemarkan kehormatan, membuka aib, ya. Nabi ingatkan apa? Seorang muslim itu adalah di mana muslim yang lainnya itu selamat, ya, dari gangguan lisan dan tangannya. Maka masing-masing kita ini, ya, harus berusaha untuk menjaga, ya, menjaga diri kita, ya, menjaga lisan dan tangan kita untuk tidak merugikan, ya, muslim yang lainnya, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah adab yang ke-10, ya, merendahkan diri di hadapan sesama muslim. Jadi bersikap apa? Tawadhu, ya, merendahkan diri, tidak sombong di hadapannya, tidak menyuruhnya diri dari tempat duduknya di mana dia boleh untuk duduk di situ, ya. Jadi adab muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah dia merendahkan diri di hadapan muslim yang lainnya, tidak sok, ya, tidak angkuh, congkak, tidak sombong, ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, membuang muka, ya, karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, melarang mereka memalingkan muka dari manusia, ya. Membuang muka, berpaling karena sombong. Apa Bu bahasa Jawanya apa? Melengos, ya. Nah, misalkan saya ketemu Mas Agus misalkan, ya. Sombong, ya, melengos. Gak senang ketemu Mas Agus. Tidak boleh. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Wala tamshi fil ardi marha, ya. Jadi sebenarnya kita kalau lihat orang yang angkuh berjalan di muka bumi mau ketawa, lucu gitu, ya. Popoy, ya. Kalau dalam ayat yang lain, kamu sekali-kali tidak bisa mencapai langit dan kamu tidak bisa menembus bumi. Jadi jangan berjalan dengan sombong kamu di muka bumi. Ya, kalau di sini diingatkan oleh Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Innallaha ta'ala auha ilayya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku, antawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, agar kalian bersikap rendah hati. Rendah hati itu tawadhu, ya. Sehingga seseorang tidak membanggakan diri kepada yang lainnya. Jadi ini apa? Wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati. Rendah hati itu tawadhu, ya. Bukan minder loh, ya. Minder, ya, karena kita orang yang tidak punya terus minder misalkan begitu, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Rendah hati. Sehingga seseorang itu tidak membanggakan diri kepada orang yang lainnya, ya. Apa yang didapat kalau orang itu bersikap rendah hati kepada saudara yang lainnya? Kata Nabi, man tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena Allah, bersikap tawadhu, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.
Jadi orang itu semakin rendah hati, semakin dia itu tawadhu, ya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Lawannya adalah sombong tadi, congkak, angkuh, ya. Nah, itu malah kalau orang sombong itu malah dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya orang sombong karena apa? Umumnya orang sombong itu karena kaya, karena hartanya. Ya sombong. Umumnya loh ya, enggak semuanya, ya. Bisa juga karena kedudukan, mungkin pangkat jabatan yang dia punyai, ya. Itu bisa menyombongkan diri, ya. Bisa juga karena apa? Mungkin ya. Kalau apa Agus? Kalau wanita mungkin karena kecantikannya, dia merendahkan yang lainnya, liane elek, aku tok sing ayu, ya. Kalau laki-laki mungkin dia tampan, dia menyombongkan diri. Padahal yang membuat dia cantik, tampan, kaya, punya kedudukan itu dari mana semuanya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, diberi jabatan digunakan untuk apa jabatannya? Kalau dia diberi harta, hartanya digunakan untuk apa? Kalau cantik, cantikannya itu digunakan untuk apa? Apa dipamer-pamerno apa bagaimana? Ya. Mas Agus misalnya ganteng misalnya. Digaya apa? Ketampanannya itu dibuat apa? Ya. Apa untuk menipu, memikat, waduh, memikat janda-janda dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti ada tanggung jawabnya semuanya. Ya. Ada juga orang yang alim berilmu, dia bisa sombong dengan ilmunya. Ya. Kalau dia ini seorang misalkan ya, seorang yang apa istilahnya, orang itu juga bisa sombong karena banyaknya pengikutnya, macam-macam. Ya. Maka agama kita ini mengajarkan agar kita itu tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tapi rendah hati di hadapan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, ya, itu kan seorang nabi, rasul, pemimpin di Madinah, panglima perang dan lain sebagainya, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, tidak malu berjalan bersama orang-orang yang lemah, misalkan bersama para janda atau dengan anak-anak yatim, ya, dengan orang-orang miskin, tidak malu beliau. Nabi mengatakan, tidaklah seorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, seperti itu. Setiap muslim tentu mengetahui bagaimana sikap rendah diri beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap muslim. Padahal beliau adalah penghulunya para rasul. Nabi itu adalah pemimpinnya para rasul. Namun demikian beliau tidak pernah bersikap kasar maupun sombong. Sebaliknya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak malu, ya, tidak malu-malu berjalan dengan kaum du'afa, dengan para janda, dengan orang-orang miskin dan membantu kebutuhan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya. Ini doanya saya yakin Bapak dan Ibu tidak berani untuk mengamalkan, ya, tidak berani. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, atau jadikan aku hidup sebagai orang yang miskin. Wa amitsni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku dalam kelompok orang-orang yang miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berani Mas Agus berdoa. Ya Allah, jadikan aku hidup dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Ibu-ibu ada yang berani? Tidak berani ya Bu ya. Nah, padahal meskipun tidak minta sudah. Ya. Jadi biasanya kita minta kaya ya Bu ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.